Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Renzi Rahma Cahyani dengan NIM G00241109 dari kelompok A10. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai laporan praktikum yang ketiga, di mana soalnya seorang pria 23 tahun mengalami cedera lutut saat bermain futsal. Ia merasakan bunyi krek dan lututnya terasa tidak stabil. Setelah kejadian, lututnya membengkak dan sulit digerakkan. Soal yang A, jelaskan anatomi penyusun artikulasio-genu yang lengkap. Yang B, jelaskan ligamentum yang memperkuat artikulasio-genu. Yang C, jelaskan anatomi os femur. Jadi, untuk yang A, mengenai anatomi penyusun artikulasio-genu, jadi yang menyusun artikulasio-genu itu dari segi osa ada 3, yaitu os femur, kemudian di bagian superior terus ada os patella di bagian posterior, terus os tibia itu di bagian inferior. Terus jika dilihat dari lateral ada os femur, ada os patella, dan ada os tibia. Nah, untuk yang soal yang ke B itu ada beberapa ligamen yang memperkuat artikulasio-genu. Ligamennya itu ada 4. Yang pertama itu ada ligamentum kolateral lateral. Nah, ligamentum ini berfungsi untuk memperkuat artikulasi antara tulang femur dan tulang fibula Nah, yang kedua ada ligamentum kolateral medial. Ligamentum ini fungsinya untuk memperkuat artikulasi antara tulang femur dan tulang tibia pada sendi medialnya lutut. Nah, yang ketiga ada ligamentum cruciatum anterius et posterius atau disingkat dengan ACL PCL. Nah, fungsi dari ligamen ini untuk memperkuat artikulasi antara tulang femur dan tulang tibia pada sisi anterior lutut. Kemudian yang keempat itu yang terakhir ada ligamentum cruciatum posterior. Nah, ligamentum ini fungsinya untuk memperkuat artikulasi antara tulang femur dan tulang fibula pada sisi posterior lutut. Nah, selanjutnya lanjut untuk ke soal C yang mengenai jelaskan tentang anatomi dari os femur. Nah, jadi femur itu kan biasanya disebut dengan tulang paha. Jadi ini tulangnya tergolong dari tulang panjang. Nah, femur itu adalah tulang terpanjang dan terkuat pada tubuh. Tulang femur itu menghubungkan antara tubuh bagian panggul dan lutut. Nah, femur itu pada bagian ujung atasnya itu memiliki kaput. Ada kolum, ada trochanter mayor dan minor. Terus bagian kaput itu merupakan lebih kurang 2/3 yang berbentuk seperti bola dan berartikulasi dengan acetabulum dari tulang kokse membentuk artikulasio kokse. Nah, pada pusat kaput itu terdapat lekukan kecil yang disebut fovea capitis, yaitu tempat perlekatan ligamentum dari kaput. Nah, tulang femur ini memiliki variasi ukuran dan variasi morfologisnya dalam suatu populasi atau di luar populasi. Nah, hal ini dikarenakan perbedaan kondisi geografis dan aktivitas kerja suatu individu. Nah, perbedaan geografis dan aktivitas kerja dapat mempengaruhi variasi femur yang diperoleh dari adaptasi dan cara hidupnya. Terus
variasi ukuran tubuh itu dapat dilihat dari perbedaan sosial ekonomi, yang berarti ialah jenis pekerjaan setiap individu. Juga perbedaan etnis itu mempengaruhi ukuran dari femur. Terus dalam bagian femur, yaitu di bagian femoral head atau kepala femur, diameter anterior posterior batang femur, terus diameter medial lateral batang femur, terus subtrochanter anterior posterior femur. Itu variabel pengukurannya yang telah disebutkan itu memiliki berbeda-beda karena adanya faktor jenis kelamin, terus ada faktor genetik juga. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.